Kedokteran Hewan dan Biomedis di IPB. Oke, kita mulai mungkin ya. Terima kasih untuk yang bisa hadir pada malam hari ini. Kita mulai wawancara pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah yang kemudian akan memandu wawancara pada malam hari ini. Eh, Sebelumnya saya silahkan kepada Mbak Noha untuk memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya terima kasih. Selamat malam kepada pewawancara pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Noha. Umur saya 24 tahun. Saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Saya lulus S1 pada tahun 2023 di Universitas Wiralodra Indramayu. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kebetulan sekarang saya aktif mengajar di SMP 1 Sindang, mengajar di madrasahnya, dan kemudian saya juga sedang mengaji di wilayah saya. Oke. Mau dari Mas Iyad dulu atau dari aku dulu? Mas Iyad? Silakan Mbak Tuti dulu. Oke. Saya Berarti lagi baca-baca esai sih sambilan ini. Berarti Mbak Noha ini lulus 2023 dan kemudian langsung melanjutkan gitu ya untuk S2 ini. Kira-kira apa alasannya sehingga memutuskan untuk kemudian lanjut studi Mbak Noha? Baiklah, kenapa saya lanjut studi, ingin langsung gitu ya, lanjut studi, karena saya tahu keinginan saya dari awal sarjana, saya menginginkan menjadi dosen. Ini di apa namanya, saya diyakinkan dengan dosen saya, yang mana pembimbing skripsi pertama saya, yang mana beliau pernah mengatakan bahwasanya Noha ini energinya terlalu besar, sehingga jika hanya mengajar di dalam kelas, itu dirasa kurang tersalurkan energinya. Untuk dasar itu, saya tambah yakin kepada diri saya sendiri bahwasanya, oh berarti harus lebih dari hanya mengajar di dalam kelas ya. Untuk dari itu, saya ingin menjadi dosen pada akhirnya. Oke. Boleh diceritakan atau disampaikan untuk jurusan dan kampus tujuannya? Baiklah, untuk tujuan S2 saya memilih di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan kenapa mengambil linear gitu ya bahasa Inggris? Alasannya boleh disampaikan? Ya, kenapa linear? Karena saya melihat bahwa penting gitu ya pendidikan tuh. Ini diyakinkan dengan ketika saya lulusan pondok, 6 tahun saya lulusan pondok, yang mana pondok tersebut menganut, istilahnya menganut gitu ya, menganut tarbiyah, yang mana tentang pendidikan. Kemudian ketika saya kuliah pun saya mantap di dunia pendidikan. Gitu. Kenapa di dunia pendidikan? Karena saya merasa bahwa pendidikan tuh ya krusial banget gitu, apalagi di Indonesia. Kita menghadapi banyak masalah yang kemudian saya meng-highlight di esai saya, masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama tentang rendahnya minat belajar siswa di Indonesia, yang kedua tidak meratanya pendidikan yang ada di Indonesia. Atas dasar itu, maka dari itu saya ingin fokus ke pendidikan, saya ingin menjadi bagian kecil untuk Indonesia, untuk ikut berkontribusi dan membangun pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Oke. Barangkali dari Mas Yat? Udah. Baik, sebentar ya. Saya lagi baca-baca esai. Sebentar. Ana lanjutkan dulu. Apa? Lanjutkan dulu, Mbak. Oke. Bagaimana, apakah pernah merasakan di titik terendah gitu ya, dan bagaimana ketika di titik itu kemudian Mbak Noha bisa bangkit kembali? Boleh diceritakan? Maaf Bu, putus-putus. Putus-putus. Cek, sudah masuk? Sudah. Oke. Saya tadi menanyakan tolong diceritakan titik terendah yang pernah Mbak Noha rasakan, kemudian bagaimana caranya Mbak Noha kemudian bisa bangkit dari titik tersebut. Baiklah. Untuk titik terendah saya, mungkin selain kehilangan ibu, kemudian juga pisah dari bapak, maksudnya pisah rumah dari bapak, yang mana ayah saya harus menikah kembali dan pindah dan beda rumah gitu. Sekarang saya tinggal bersama bibi dari ibu saya. Yang kemudian di mana titik terendahnya ketika saya ingin berkuliah. Ketika saya ingin berkuliah S1.
saya sadar diri saya berlatar belakang pesantren yang mana kita selalu dimasukkan ilmu-ilmu keagamaan gitu tanpa adanya ilmu minimnya ilmu tentang negara atau biasa gitu, ilmu umum. Kemudian ketika saya sekolah di pesantren itu, kemudian saya keluar, saya sudah menyatakan kepada keluarga saya, yang mana adalah bibi-bibi saya dan juga ayah saya ingin berkuliah. Yang mana keluarga besar saya, atau lebih tepatnya di desa saya ini, di lingkungan saya ini, menganggap bahwa ngapain sih perempuan sekolah-sekolah tinggi gitu, buang-buang waktu aja, buang-buang uang aja gitu. Keluarga besar, bapak itu tidak ada yang setuju saya kuliah satu, kecuali sepupu saya ini. Sepupu saya yang terus mensupport, terus memberitahu, iya nggak apa-apa, pendidikan itu penting lah, inilah itulah gitu. Kemudian dengan itu, saya memberanikan diri untuk tetap maju mengikuti tes-tes yang ada di kampus yang ingin saya tuju, Saya mengikuti tes di luar kota sendirian, dan juga dengan biaya saya sendiri, alhamdulillah. Itu semua hal itu saya ingin membuktikan bahwa saya ini serius gitu, ingin berkuliah. Pada saat ada momen ketika terakhir saya ingin mengikuti tes di Semarang, di UIN Semarang, di situ besoknya saya ingin, udah pesan kereta, itu situasinya sudah pesan kereta, sudah ini, sudah itu, saya sudah mempersiapkan, ketika besoknya mau pergi, ada omongan dari keluarga yang mungkin tidak sengaja terlontarkan, yang membuat saya down gitu ketika, namun karena tiketnya tidak bisa dibatalkan, ujiannya harus saya ikuti gitu. Saya tetap mengikuti walaupun di kereta sambil ya melo-melo dikit gitu ya. Namun alhamdulillahnya ketika sampai di sana, saya mengikuti ujian, alhamdulillah mood saya bangkit lagi untuk mengikuti ujian. Dan saya merasa senang malah ketika ujian, karena saya merasa saya berhasil gitu pada saat ujiannya. Namun ketika saya balik lagi ke Indramayu, ke rumah saya, itu adalah tes terakhir yang saya ikuti di Semarang. Saya dipanggil oleh keluarga saya, oleh sepupu saya, bahwasanya Noha tidak bisa berkuliah karena tidak bisa berkuliah di luar kota. Kalaupun kamu ingin berkuliah harus di Indramayu, untuk meminimalisir pembengkakan biaya nanti kamu selama 4 tahun itu gitu. Oke. Nah, Lalu di situ bagaimana, mohon izin memotong ya. Lalu bagaimana kemudian cara bangkit dari keterpurukan itu, Mbak? Saya ceritakan. ya, bangkitnya ketika saya udah lulus S1, langsung masuk S1 kan di Universitas di Indramayu, saya membuktikan semua itu dengan 4 tahun itu, alhamdulillahnya saya tidak membebankan biaya sedikit pun kepada orang tua saya atau keluarga saya. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa, saya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang alhamdulillahnya menopang hidup saya sendiri, dan kemudian saya juga aktif mengajar, yang mana itu tuh mengcover gitu untuk selama 4 tahun itu, alhamdulillahnya gitu. Sampai keluarga itu setelah saya lulus 4 tahun, tanpa menyusahkan mereka, tanpa meminta tanpa meminta uang dari mereka gitu. Sampai mereka bilang, oh Noha ini tuh kayak Mbak Noha tuh. Jadi kan saudara-saudara tuh bilangnya tuh, oh tuh kayak Mbak Noha tuh, kalau pengen apa-apa sendiri, bisa sendiri gitu. Sampai ada kalimat terlontar seperti itu. Jadi pada akhirnya keluarga merasa bangga gitu ya dengan apa yang Mbak Nuh lakukan. Mas Yat, boleh mau bergabung sekarang? Oke, baik. Tadi sama Mbak Tuti sudah digali beberapa ya terkait dengan psikologi ya. Sekarang saya nanya seputaran akademik ya. Eh, Coba dijelaskan ya secara rinci tapi jelas ya. Rencana selesai studi itu bagaimana, kemudian rencana yang akan diteliti terkait dengan riset tesisnya itu apa, kemudian urgensinya itu apa terkait dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Baik. Baik, saya akan menjawab. Kontribusi yang akan saya tawarkan untuk LPDP adalah saya ingin menjadi dosen. Saya ingin setelah studi nanti saya ingin kembali ke daerah saya untuk langsung menjadi dosen di alma mater saya, di universitas saya. Selang 1-2 tahun saya aktif menjadi dosen, kemudian saya aktif juga meneliti tentang perkembangan pendidikan bahasa Inggris yang ada di daerah saya, Indramayu. Itu 1-2 tahun. Kemudian selang 3 tahun dari itu, saya ingin membuka bimbingan belajar bahasa Inggris untuk anak SD, dan itu gratis. Dan selang 5 tahun setelahnya, saya ingin lanjut S3
saya berniat di luar negeri untuk mengambil pendidikan bahasa Inggris kembali. Nah, setelah itu jangka panjang saya mempunyai rencana jangka panjang 10 sampai 15 tahun saya ingin memberikan beasiswa kepada mahasiswa saya yang mana asli dari desa saya yakni Tugu. Di Tugu sendiri saya ingin memberikan mungkin sedikit Eh, beasiswa yang saya potong ya. Maksudnya tuh topik risetnya tuh apa? Topik riset yang akan diteliti di nanti ketika sudah memulai studi. Topik risetnya itu kira-kira tentang apa? Jangan secara gembleng ingin menjadi dosen, ingin eh, eh, ingin membuka bimbel, akan tetapi benang apa intinya dari penelitiannya itu apa? Misalnya tentang eh, linguistik atau apa gitu, misalkan kira-kira apa? ya saya sudah menemukan topik untuk tesis saya nanti tentang EFL students demotivation in learning English. Itu Itu tentang hilangnya, bisa dijelaskan itu tentang apa? ya, Kira-kira metode yang digunakan itu metode apa? ya, itu tentang hilangnya semangat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Metode yang akan saya gunakan mungkin interview dan questionnaire, dan urgensinya dari penelitian ini adalah untuk bekal atau pegangan pengajar bahasa Inggris yang ada di sekolah, bahwasanya kenapa siswa ini hilang semangatnya untuk belajar, sehingga dari tesis saya itu bisa dipelajari dan bisa untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru-guru tersebut. Nanti di kampus S1-nya itu eh, mau jadi dosen kan ya di kampus S1-nya. Ya, Itu betul. eh, memang langsung sudah bisa masuk atau bagaimana? Kampusnya itu kampus negeri apa swasta? Kebetulan swasta, dan sebelumnya kebetulan ketika saya ingin meminta surat rekomendasi kepada ketua prodi saya, kebetulan beliau menawarkan, Noha setelah S2 mau kemana gitu. Ya, kita. Terus saya menjawab ingin menjadi dosen di sini. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya eh, kira-kira kondisi dan tantangan Indonesia saat ini apakah relate nggak sama ilmu yang akan dipelajari, relate nggak dengan pendidikan yang akan ditekuni mak ke depannya oleh Mbak Nuha ini. Kondisi dengan tantangan Indonesia saat ini, kira-kira problematika yang ada di Indonesia saat ini, kira-kira bisa nggak eh, membantu dengan studi Mbak Nuha ini? Coba dijelaskan. Tentu studi yang akan saya jalani di S2 ini akan memberikan saya banyak benefit tentunya, dan juga memberikan saya kematangan dalam pengajaran. Sehingga ketika saya sudah matang dalam dunia pengajaran, saya menjadi lebih baik untuk mengajar kepada siswa-siswanya. Seperti yang di-highlight di esai saya ini meng-highlight rendahnya pendidikan dan ketidakmerataannya. Dimulai dari itu, saya ingin meneliti tingkat rendahnya tuh segimana gitu, khusus di daerah saya. Serta ratanya tuh di mana sih? Bagusnya di mana, dan tidak ratanya tuh perbandingannya gimana. Dari situ saya ingin meneliti terlebih dahulu. Kemudian bisa insya Allah menghasilkan solusi dari itu semua. Oke. Selanjutnya eh, sudah menghubungi nggak salah satu dosen yang ada di UNY? Misalnya sudah tahu nggak kurikulum-kurikulum prodi bahasa Inggris yang ada di UNY? Ya, kebetulan sudah tahu. Saya akan diajar oleh dosen yang relate dengan minat saya, yakni tentang evaluasi pendidikan dengan Bapak Nur Hidayanto Pancoro, PhD. Dan untuk menghubungi, kebetulan belum mendapatkan email beliau. Seberapa yakin Anda itu diterima di UNY? Kebetulan saya sudah mendapatkan LOA, namun masih bersifat kondisional. Gitu. Belum unconditional. Oh, syaratnya apa? Syaratnya TPA dan bahasa Inggris, dan saya tidak lulus di bahasa Inggrisnya karena kebetulan standar UN-nya tuh 500, sedangkan TOEFL saya masih di bawah 500. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira kontribusi yang pernah dilakukan dari dulu sampai saat ini kira-kira apa? Baik,
untuk kontribusi saya sebagai mahasiswa pendidikan pada saat kuliah, yakni saya sudah mengikuti kampus mengajar di Angkatan 2, yang mana saya mengajar di salah satu desa yang akreditasnya kurang baik, maka kami ditempatkan di daerah tersebut untuk mengajar, untuk mendidik tentang numerasi dan literasi di sana. Yang mana menghasilkan anak-anaknya senang dengan kehadiran kita, dan ada satu anak yang khusus saya bimbing, yang ketika awal dia susah untuk mengeluarkan kata-kata, nah ketika kita dekati dengan ini juga ya secara emosional juga, dan dia mau gitu untuk setidaknya mau dan semangat untuk belajar. Dan juga saya aktif ketika tahun 2022 pada saat itu kami berhasil lolos di P2MW atau pembinaan mahasiswa berwirausaha, yang mana ketika itu kami di jasa dan perdagangan membangun sebuah bimbel kecil bersama teman-teman yang lain gitu. Dan juga sekarang saya sudah aktif di SMP dan sebagai guru ngaji. Baik, selanjutnya coba dijelaskan bagaimana strategi Anda cara bertahan dalam kondisi kehidupan akademis yang sulit. Misalkan nanti kan semakin sekarang ini kan dunia dosen itu banyak sekali tantangannya gitu. Terkait dengan bagaimana tugas dan hak dan kewajibannya seorang akademisi kan sekarang aturan-aturannya dari Kemendikbud itu semakin banyak aturan gitu Bu. Nggak seperti guru. Seperti guru itu akan ada dipermudah sedikit dibandingkan dengan dosen yang banyak sekali beban kerjanya, belum beban ngajarnya, beban penelitiannya, beban pengabdiannya, dan segala macam. Nah, Nuha ini kan mau menjadi akademisi. Nah, bagaimana strategi bertahan dalam kehidupan akademis yang sulit seperti itu? Baiklah, ketika saya memutuskan untuk meraih impian menjadi dosen, saya sudah insya Allah sudah search bahwa tugas dosen itu bukan hanya mendidik di dalam kelas gitu. Jadi ketika saya sudah memikirkan hal itu semua, saya sudah memikirkan resikonya nanti saya sesibuk apa gitu. Namun untuk bertahan di situ, alhamdulillahnya saya merupakan pribadi yang menyukai hal baru dan menyukai tantangan yang ada. Sehingga ketika ada hal baru, saya dengan senang hati untuk mempelajarinya dan berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya tentang hal tersebut gitu. Saya suka pembaruan jika itu mengarah ke lebih hal yang positif. Baik, di sini saya baca kelemahannya itu salah satunya kan menyepelekan atau mengungkapkan hal-hal yang kecil. Ya, justru dari hal-hal yang kecil ini bisa membuat kita itu menggampangkan sesuatu sampai ke yang besar seperti itu. Kira-kira itu cara mengatasinya itu bagaimana? Ya, kebetulan saya juga merupakan pribadi yang kurang teliti ya. Banyak kejadian-kejadian yang sudah terlewat seperti itu. Namun saya selalu mengantisipasinya dengan saya selalu double checking jika ada tugas atau bahkan skripsi kemarin, saya selalu double checking ketika saya sudah mengerjakan revisi, saya melihat ulang panduan dari skripsi tersebut. Begitupun kalau di setiap harinya, saya selalu menot di HP, saya menulis catatan kecil jika kemungkinan hal itu terlupakan gitu. Begitu juga jika di setiap harinya, apalagi di dalam kelas ya, kalau hal-hal kecil tuh ya saya tulis gitu. Kalau dalam kegiatan sehari-hari paling saya not di HP seperti itu. Oke, selanjutnya kan posisinya sekarang kan sudah bekerja ya. Kira-kira inovasi apa sih yang sudah Anda lakukan itu selama bekerja gitu? Ya, inovasi dalam dunia pengajaran ya. Ya, saya lebih lama mengajar di ngajar ngaji daripada mengajar di SMP. Jadi kemungkinan banyak inovasi-inovasi yang telah saya berikan lebih banyak di RTQ-nya, di tempat mengajinya gitu. Saya sudah memberikan cara menghafal dengan bukan hanya store muka satu face by face gitu, tapi saya juga memberikan seperti sambung ayat atau tebak ayat seperti itu, inovasi-inovasi yang membuat mereka lebih semangat, lebih mencari tahu gitu, lebih excited untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya seperti itu. Hmm. Mungkin sedikit ini pertanyaan yang tentang nasionalisme ya. Coba jelaskan pendapatnya tentang konflik yang sekarang ini terjadi di Papua. Konflik OPM, organisasi itu ya, OPM.
sekarang yang terjadi di Papua, mungkin Indonesia pun, pemerintah pun sudah melakukan, sudah melakukan gitu hal yang sedemikian rupa untuk bisa menenangkan situasi yang ada di Papua. Namun semua itu tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah karena mereka mempunyai pendapat sendiri, mempunyai pemikiran sendiri yang mungkin susah untuk dimengerti oleh pemerintah kita. Jadi mungkin untuk sekarang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk men-skat atau memberhentikan hal itu gitu. Itu kembali ke diri mereka sendiri. Oke. Selanjutnya, apakah Indonesia ini perlu dirubah menjadi negara Islam atau khilafah? Apa Innova? Apa tadi Apakah pertanyaan? negara Indonesia ini perlu dirubah menjadi negara Islam atau khilafah? Khilafah. Perlu atau tidak? Kita kebetulan di ruangan ini semua Muslim, insya Allah. Jadi kalau keinginan kita pasti ada keinginan tersebut dalam benak saya pasti menginginkan bahwa Indonesia ini menjadi negara kekhilafahan. Namun tidak dipungkiri juga bahwasanya kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika atau negara yang banyak ragamnya di sini. Maka kita tidak bisa dengan enaknya gitu. Di sini hanya orang Islam, tidak boleh. Kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri gitu. Tapi capaian itu atau pikiran itu pasti ada di benak kita sebagai Muslim gitu. Tapi entah itu terjadinya kapan atau kapan gitu, kita tidak tahu. Tapi kita tidak bisa merubah itu sendirian gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Nanti ditambah sama Mbak Tuti. Mungkin Mbak Nuha ini yakin nggak gitu lulus tepat waktu nanti di kuliahnya. Kemudian bagaimana kalau ada kendalanya yang menghambat eh, perkuliahannya, kemudian cara mengatasinya itu kira-kira bagaimana? Bagaimana sih cara mengatur strateginya gitu dalam studi? Saya yakin bisa menyelesaikan studi nanti tepat waktu karena saya sudah melihat diri saya di S1 ini, sarjana ini, saya tepat waktu walaupun saya banyak kegiatan, walaupun saya di samping ada ngajar gitu. Nah, saya melihat saya di S2 ini yang mana di cover di cover gitu sama LPDP, kita hanya perlu belajar. Maka dari itu saya lebih yakin akan diri saya sendiri bahwa saya bisa menyelesaikan studi selama 2 tahun gitu. Nah, jika ada terjadi problem atau masalah mungkin diri saya sendiri bermasalah gitu ya untuk bisa menyelesaikan hal tersebut, saya akan terus mencoba untuk bangkit dengan cara berteman dengan lebih banyak orang. Saya suka berteman, saya suka bertemu dengan orang lain, maka itu menjadi power bagi saya untuk bangkit lebih cepat gitu. Gitu. Oke. Sekian ya mungkin dari saya. Nanti aja kita evaluasi di akhir. Silakan Mbak Tuti kalau ada lagi pertanyaan. Izin, Ana saya masih ada pertanyaan gitu ya untuk Mbak Noha. Mbak Noha, saya sudah melihat esainya Mbak Noha gitu ya. Tapi entah kenapa ketika membaca esai itu, saya tidak melihat sesuatu yang menarik gitu dari apa yang disampaikan oleh Mbak Noha. Artinya bahwa eh, jalan yang Mbak Noha ini tempuh, kemudian saya rasa banyak menemukan yang seperti Mbak Noha. Lalu kemudian apa yang membedakan Mbak Noha dengan misalnya peserta yang lain gitu? Baiklah. Apa yang membedakan saya dengan peserta yang lainnya selain karena saya one and only di keluarga besar saya yang lulus sarjana dan juga sedang mengejar magister, saya juga merupakan pribadi yang kalau sudah ingin sesuatu, saya akan mencoba semaksimal saya untuk bisa mendapatkannya. Ini terbukti dari S1 saya, ketika semua orang menganggap bahwa kamu nggak bisa. Tapi ketika saya menjalankan, saya berkomitmen pada diri saya sendiri, saya ingin berkuliah. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa, alhamdulillah saya mendapatkan banyak event dalam kegiatan, alhamdulillah saya juga mengajar yang membayar diri saya sendiri. Saya mampu gitu. Saya mampu. Itu membuktikan bahwasanya saya tuh serius. Saya nggak main-main gitu. Ketika saya sudah mengucapkan itu, saya bakal lakuin semampu saya. Kalaupun tidak berhasil, kalaupun saya gagal di tengah-tengah, memang kenapa saya bisa bangkit, saya bisa merubah strategi saya untuk mendapatkan apa yang saya mau. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Eh, saya mau bertanya, ini tadi katanya TOEFL-nya itu di bawah 500 gitu ya. Cukup mengecewakan gitu ya dari seorang yang jurusannya bahasa Inggris kemudian mau melanjutkan S2 bahasa Inggris
tapi kenapa bisa 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 sampai TOEFL itu belum nyampe 500 gitu ya. Yang ingin saya tanyakan itu kira-kira apakah sudah ada planning ke depan kemudian untuk meningkatkan nilai TOEFL itu yang akhirnya bisa, tadi kan ditanyakan oleh Mas Iyad gitu ya, itu bisa jadi penentu gitu kan masih kondisional ya. Jadi itu penentu akankah masuk Banoha kemudian ke kampus tujuannya atau tidak, seperti itu. Strateginya atau plannya ke depan kayak gimana? Ketika saya selesai studi S1 pendidikan bahasa Inggris gitu ya, saya sudah yakin bahwa ilmu saya ini cukup untuk menghadapi TOEFL. Sebenarnya seperti itu. Namun fakta yang mengatakan adalah ketika saya tes TOEFL untuk pertama kalinya mengecewakan. Putusnya Mas, uh, suaranya Lanjut, terpotong, lanjut, lanjut. terpotong. Iya saya boleh dilanjut. berniat saya berniat untuk belajar di kampung Inggris pada saat itu. Saya berniat sekali, saya ingin sekali semua teman kami yang pendidikan bahasa Inggris ingin belajar di sana untuk meningkatkan kapasitas bahasa Inggris kami. Namun qadarullah belum bisa sampai sekarang. Pasti ada keinginan untuk menambah kemahiran kami dalam bahasa Inggris. Ya, jadi plannya seperti apa Mbak Noha? Langsung aja ke jawabannya. Ya, karena jika saya tidak diterima, jika saya tidak lulus LPDP, maka saya akan berangkat ke kampung Inggris untuk membenahi TOEFL saya. Jika saya lolos di LPDP ini, ya mau tidak mau saya harus mengebut belajar untuk mengejar ketertinggalan saya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, saya mau bertanya bagaimana pandangan Mbak Noha tentang paradigma atau pandangan bahwa tenaga pendidik itu harus bekerja secara ikhlas, yang artinya bahwa bayarannya pun apa ya, harus mau menerima bayaran seberapapun kayak gitu. Bagaimana pandangan Mbak Noha tentang paradigma seperti ini? Ya, karena saya backgroundnya Islamiyah di guru ngaji, kami selalu ditekankan untuk mengajar ikhlas. Kami selalu digembur-gemburkan untuk mengajar ikhlas. Namun memang kami ikhlas, tapi tidak dipungkiri bahwa kami juga butuh tenaga, bahwa kami juga butuh makan, dan alhamdulillahnya atasan kami atau orang atas struktural kami itu selalu mengupayakan honorer yang pantas untuk kami gitu. Itu tidak apa-apa, itu slogan mengajar yang ikhlas menurut saya itu baik gitu. Tapi di samping itu kami butuh uang juga ya tidak usah digembor-gemborkan, cukup memang pasti kita butuh uang gitu, tapi tidak perlu difrontalkan seperti itu. Toh orang atas juga akan mengupayakan yang terbaik penggajian buat kita kita semua gitu. Seperti itu. Bagaimana ketikanya yang di atas itu yang Mbak Noha maksud itu mungkin eh, pemimpin Ya, lembaganya mungkin ya pimpinan. dan sebagainya Ya, itu tidak mengusahakan ke arah tersebut, dan terjadi kan seperti itu ya, banyaknya seperti itu juga. Bagaimana ya. pandangannya? Kebetulan kalau di lembaga kami, di lembaga RTQ gitu, kebetulan saya sudah megang cabang, jadi saya banyak berinteraksi dengan pimpinan-pimpinan, dan ketika saya sudah masuk ke situ gitu, ke lembaga tersebut, saya tuh sudah yakin dengan mereka, saya percaya 100% dengan mereka. Karena apa? Ketika saya timbul ketidakpercayaan akan berat untuk melaksanakan itu semua gitu. Masih ada grunek-grunek perihal apapun itu. Jadi ketika saya sudah masuk, saya sudah dipercaya, saya percaya 100% bahwa mereka mengupayakan apa yang kami harapkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir mungkin semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kita tutup dulu wawancaranya. Eh, Pokoknya ditunggu aja informasinya kayak gitu. Oke Mas, kita lanjut ke ini ya, evaluasi. Mau dari Mas dulu? Itunya masih di mute Mas. Ya, kalau dari saya, mbaknya cukup semangat sih cara menjawabnya gitu ya. Tapi perlu diperhatikan juga ya, inti dari jawaban itu jangan terlalu banyak gitu ya. Jangan terlalu banyak, langsung aja eh, payung dari topik dari inti pertanyaan itu langsung aja dijawab. Kemudian di esainya benar ya apa kata Mbak Tuti, sebelum melihat yang menjadi nilai jual, kenapa Mbak Noha ini layak diterima sebagai awardee gitu.
Karena saya lihat di esai ini banyak menceritakan tentang bagaimana Banoa gitu. Tapi lebih bagusnya tawarkan di sini eh, kontribusi yang akan yang akan diberikan kepada Indonesia, eh, jangka panjang, jangka pendek. Karena intinya kan di sini kan eh, judulnya esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi. Jadi di awal cukup kita perkenalkan secara singkat ya. Ini berpacu pada esai saya ya. Perkenalan secara singkat, kemudian langsung aja masuk ke poinnya, rencana studi, rencana studi, rencana sekarang ketika mau daftar studi di mana, kemudian rencana saat studi itu bagaimana, kemudian rencana pasca studi itu apa gitu. Jadi ada 3. Rencana strategi sekarang mendaftar di kampus bagaimana, diceritakan kenapa memilih kampus itu, ceritakan saja, kemudian nilai tambahnya apa, dan jelaskan, masukkan semua kurikulum yang ada. Kenapa saya ambil UNY? Karena di sana ada peminatan, di sini kan bahasa Inggris itu nggak plot bahasa Inggris kan, nggak plot bahasa Inggris gitu, tapi ada peminatannya di sana. Misalnya di UNY itu ada peminatan ini, makanya saya mengambil ini di UNY. Dan ada seorang dosen yang ahlinya di bidang itu gitu, masukin aja. Nah, kemudian rencana masa studinya tuh selain kuliah mau ngapain. Selama kuliah itu mau kuliah, ikut organisasi, ikut apa, kontribusi apa, ikut konferensi apa, silakan dimasukin. Kemudian rencana pasca studi mau kemana gitu. Misalkan menjadi dosen, jelaskan alurnya bagaimana menjadi dosen, kembali ke kampusnya, karena memang di LPDP itu kan kita harus mengabdi 2N+1 kan. Kemudian eh, itu rencana pasca studi biar jelas. Nah, rencana pasca studi itu langsung disambungkan sama rencana kontribusi Indonesia. Jadi kontribusi Indonesia itu kontribusi yang sudah kita laksanakan apa, dan kontribusi yang sedang kita laksanakan sekarang apa, dan kontribusi yang akan kita laksanakan di masa depannya itu apa. Nah, jadi itu inti dari kontribusi yang kita berikan kepada Indonesia. Jadi jelas ya, sambungkan aja misalkan poin SDGs, Sustainable Development Goals itu kan ada masing-masing poin dari 16 poin itu. Ambil poin pendidikan itu nomor berapa. Dikaitkan aja gitu dengan topik penelitiannya Mbak Noha. Dikaitkan, kemudian urgensinya apa, luarannya apa, metode yang digunakannya itu apa. Di, semua di esai itu. Karena memang esai ini kan esai tentang eh, rencana studi sama kontribusi gitu. Cukup perlu banyak kita melaksanakan apa, memaparkan tentang eh, bagaimana kita tentang survei tentang pendapat-pendapat. Cukup eh, itu hanya sedikit, tapi rencana kita yang paling banyak di esai, karena memang judulnya kan rencana kita ke depannya, itu kontribusi kita ke depannya seperti itu. Nah, jadi kalau kalau itu sudah jelas, sehingga reviewer itu pasti melihat, oh ini sudah siap ini, secara eh, tulisannya aja sudah siap, berarti dia sudah siap untuk melanjutkan studi S2-nya, studi S3-nya misalkan seperti itu. Nah, baru nanti di akhir dikerucutkan. Nah, sehingga kenapa ingin melanjutkan S2, yaitu ingin meningkatkan dari segi pendidikannya untuk menunjang, ingin menjadi dosen, ingin menjadi peneliti misalkan, dituangkan di situ, sehingga besar harapan eh, di apa disponsori oleh beasiswa LPDP yang mempunyai visi misi untuk eh, memberikan pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia, yaitu cukup di situ aja di akhirnya gitu. Nah, kemudian di sini ada ringkasan pengabdian pasca studi. Kok sedikit sekali gitu, hanya pengabdian saya pasca studi adalah menjadi dosen di perguruan tinggi dalam master saya titik. Apakah hanya satu kalimat aja gitu ringkasan pengabdian pasca studi? Apakah nggak ada lagi gitu loh rencana yang lain maksudnya tuh? Tapi
nggak keluar dari inti menjadi dosennya, paham aku menjadi dosen, tapi jangan plot langsung menjadi dosen gitu. Jadi nggak ada eh, kebanyakan, karena kebanyakan sekarang tuh pelamar itu kenapa ingin menjadi S2 tuh, ingin jadi dosen gitu. Apakah ya memang gitu ya, kualifikasi dosen itu kan harus S2 S3 kan. Tapi selain menjadi dosen itu harus jadi apa gitu, jangan terpacu pada satu tujuan gitu, seperti itu. Mungkin itu ya dari saya. Oke, terima kasih Mas Iyad. Memang ini tujuannya saya mengundang Mas Iyad adalah seperti ini. Untuk substansi itu jauh lebih detail untuk Mas Iyad gitu yang menyampaikan kayak gitu. Oke, untuk koreksi dari Ana gitu ya. Alhamdulillah yang kemarin sempat dikoreksi secara teknis gitu ya, baik itu secara visual maupun secara audio sudah lebih nyaman gitu ya untuk dilihat dan didengarkan. Terima kasih gitu ya sudah mendengarkan kemarin. Yang menjadi masih PR adalah tadi yang sudah disampaikan Mas Iyad, di mana eh, cara kita menjawab itu penting, maksudnya secara visual gitu ya. Tapi inti apa ya, inti yang kita bicarakan juga penting kayak gitu. Kayak tadi saya menangkap gitu ya. Pertama, jawaban itu ada yang terlalu panjang. Pertama pas dari pertanyaan bagaimana keluar dari titik terendah. Ya udah ceritakan saja ketika titik terendahnya poinnya apa, poinnya apa. Lalu kalau memang banyak stepnya, ya poin intinya apa gitu. Langsung jangan terlalu banyak. Kemudian kan inti pertanyaannya adalah bagaimana bangkitnya kayak gitu kan dan sebagainya. Tapi itu justru tidak terjawab tadi tuh kayak gitu. Dan itu banyak tadi di pertanyaan pun baik pertanyaan Ana maupun pertanyaannya Mas Iyad, jadi jawabannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang ditanyakan. Misalnya tadi sepertinya rencana studi yang ditanyakan Mas Iyad, maksudnya kan eh, nanti mau ngambil mata kuliah apa, kemudian apakah di dalam kuliah nanti mau ikut organisasi apa misalnya dan sebagainya, atau mengambil penelitian apa gitu ya tadi pertanyaannya, tapi justru dijawab untuk rencana pasca studi atau rencana jangka panjang life grand map jatuhnya kan ya kayak gitu. Itu tidak pas gitu ya pertanyaan itu jawabannya. Kemudian tadi perihal relevansi eh, dengan permasalahan di Indonesia pun itu tadi belum terjawab saya rasa gitu ya. Eh, kan kemarin sempat di-mention ya kata Ana teh ada beberapa teknik menjawab gitu ya. Apakah itu poin intinya disimpan di depan, apakah di belakang? Kalau tadi masih masih bingung nih disimpan di mana, dan tadi sempat nangkap sih tapi di belakang dan itu sangat sebentar kayak gitu. Kalau bisa sih saran Ana lebih baik disimpan di depan gitu. Misalnya relevansinya apa kayak tadi, oh SDGs apa yang terjadi di Indonesia itu belum sesuai dengan SDGs misalnya, langsung disampaikan di depan kayak gitu. Nah, baru nanti Mbak Noha solusinya apa? Oh, saya akan melakukan penelitian ini dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang krusial lagi adalah plan belajar untuk TOEFL ini, karena maksudnya ini kan sudah uh, LPDP tuh ya yang saya tangkap itu selalu berharap awardee-nya itu pertama bisa masuk ke perguruan tinggi kalau belum LOA. Makanya ada beberapa skema gitu ya yang akhirnya membantu awardee itu bisa entah itu belajar TOEFL lagi dan sebagainya. Nah, sementara tadi saya tanya tuh rencana TOEFL-nya seperti apa akan ditingkatkannya itu belum terjawab. Bahkan mungkin nanti ketika ditanyakan kalau misalnya nggak lulus LPDP, kira-kira bakal ngapain itu bisa jadi nggak kejawab juga gitu ya. Kalau memang talentnya tuh masih terbatas seperti ini. Ini sekedar informasi karena Mbak Noha juga untuk mendaftarnya afirmasi. Nanti sebetulnya boleh dibaca lagi mungkinnya belum terbaca atau informasinya belum nyampe. Jadi untuk afirmasi itu ada namanya pengayaan bahasa ya, Mas ya. Dan itu memang diperuntukkan untuk yang terkendala untuk mendapatkan LOA kayak gitu. Dan itu difasilitasi selama Mas kalau tolong dikoreksi ya karena Ana nggak ikutan PB 6 bulan ya atau ada yang 3 bulan ada Ya, yang 6 bulan ya. 6 bulan maksimal ya. Dan itu sudah dibiayai dari eh, tes seleksi apa ya pengayaan bahasanya, kemudian tempat tinggalnya, termasuk tesnya kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau mau masukkan itu pun bisa kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak punya duit nih untuk tes atau
mau les sendiri bimbel gitu nggak punya duit, ya udah sampaikan aja. Saya berharap nanti ketika diterima bisa mengikuti pengayaan bahasa. Nanti boleh di searching lagi ya soal pengayaan bahasa untuk beasiswa LPDP afirmasi kayak gitu. Itu tadi sangat ngawang dan itu zong banget sih menurut aku sih yang itu. Karena kalau kan dikasih waktu jangka waktu ya gitu. LOA-nya mau diapain gitu kalau masih kondisional dan sebagainya. Oke, terus Ini Mbak Nuhani wawancaranya kapan? 25 Hari Rabu, Ya, hari ini. Rabu. Rabu lusa ini. Iya, Oh, sekarang Senin, besok Rabu. Oh, ya Selasa. 25 ya. Kenapa deh Mas? Enggak, maksudnya itu persiapannya gitu. Dipersiapkan aja ya. Eh, ya kalau masalah esainya karena sudah tersubmit ya. Jadi tinggal bisa aja nanti apa dimodifikasi saat menjawab pertanyaan reviewer nanti gitu. Jadi ya insya Allah lah. Yang penting yakin cara menjawabnya dan jangan bertele-tele ya. Tentu nanti pasti akan menanyakan, terutama di psikolog itu akan menanyakan terkait dengan CV yang sudah kita ketik, misalkan pengalaman, prestasi, karya ilmiah, kemudian juga kelemahan dan kelebihan dan segala macamnya itu pasti akan ditanyakan sama yang orang-orang yang psikolog nanti, karena ada yang bidang psikolog, ada bagian akademisi gitu kan yang terkait dengan ada yang menggali tentang psikolog kita, ada yang menggali tentang akademik kita gitu. Jadi dua reviewer itu akan menggali nanti Mbak Noha itu seperti apa gitu. Cocok nggak? Apakah sudah pantas nggak LPDP ini eh, meluluskan Mbak Noha ini? Karena di LPDP itu bukan hanya mencari orang yang pintar sebenarnya, tapi di LPDP itu mencari orang yang pola pikirnya itu bisa menyumbangkan ide briliannya itu untuk Indonesia gitu. Makanya kita tuh disekolahkan pakai dana abadi, pakai APBN. Ya tentu kita bisa memajukan Indonesia ini ke depannya seperti itu. Jadi jangan memberikan jawaban yang abstrak. Tadi kebanyakan Banu ini mungkin karena semangatnya ingin menjadi dosen ya, poinnya itu S2 itu langsung jangan langsung plak ingin menjadi dosen gitu. Kan tapi alur menjadi dosen itu kan panjang gitu. Alur menjadi dosen itu panjang gitu. Makanya tadi saya tanyakan kampusnya itu swasta apa negeri kan? Karena kalau negeri sudah nggak boleh menerima dosen non PNS atau dosen kontrak lainnya. Dia harus melalui CPNS kan. Nah, oke lah misalnya kalau kalau kampusnya swasta tergantung dari yayasannya, tergantung dari kedekatan kita sama dosennya, tergantung kekurangan dosennya, mungkin bisa kita bisa langsung masuk. Nah, itu juga akan ada prosesnya, proses mendapati nomor induk dosen nasional NIDN, nggak serta-merta kita masuk, lulus langsung jadi dosen dan dapat NIDN gitu. Jadi banyak prosesnya gitu. Jadi dijelaskan aja gitu. Kenapa ingin lanjut S2 ya karena ingin mengupgrade ilmu karena eh, passion saya ini misalnya ingin menjadi dosen dan di kampus saya saat ini masih kekurangan dosen dan jelaskan aja misalkan sudah ada komunikasi sama dosen pembimbing dosen pembimbing skripsinya ada kedekatan emosional atau apa gitu dan menawarkan pasca studi untuk kembali berkontribusi pada daerah, kontribusi kepada kampus saya untuk menjadi dosen. Itu aja di diperbaiki sedikit itu cara menjawabnya seperti itu. Karena memang LPDP itu melihat dari segi kontribusi kita gitu. Apakah ngaruh nggak kita sudah mengelontorkan dana ada feedbacknya nggak gitu untuk dunia saya menjadi dosen, dunia akademisi, dunia entrepreneur kalau lulusannya menjadi pengusaha gitu, untuk menjadi peneliti gitu, itu dijelaskan aja gitu. Selanjutnya mungkin nanti akan ada sebagian ya yang menanyakan pertanyaan mungkin tentang menguji nasionalisme kita tuh bagaimana gitu, itu ada saja, tapi itu tergantung reviewers ya. Tapi ada saja yang bertanya seperti itu gitu. Nah, kemudian eh,
kalau cara menjawabnya itu semangatnya oke gitu, akan tetapi ditata ya, ditata eh, cara penyampaiannya, jangan sampai karena tipe reviewer itu kalau sudah jenuh dengan jawaban malas dia nanya lagi. Justru kalau dia nanya-nanya berarti dia penasaran sama kita, ingin tahu lebih dalam tentang kita gitu. Jadi ada rasa penasarannya, berarti ingin tahu lebih dalamnya. Tapi reviewer itu kalau sudah bosan dengan jawaban kita, dia tuh kayak oh ya udah deh gitu. Ya hanya ya bisa kita berpikir lolos enggak ya, lolos enggak ya, lolos enggak ya kalau sudah seperti itu. Itu makanya jawabannya itu ditata lebih, dikemas sebagus mungkin gitu ya. Ambil intisari pertanyaannya, payung payung apa? Riset tesisnya itu tentang apa, dijelaskan cara jawabnya tuh begini ya. Misalnya saya mengambil riset tentang ini, urgensinya ini, dan eh, Indonesia saat ini tantangannya ini terkait dengan penelitian ini. Kemudian solusinya yang ditawarkan dengan adanya penelitian saya ini dapat langsung diambil kesimpulannya, diambil solusinya. Dengan adanya penelitian saya nantinya dapat menjadi solusi gitu terkait dengan pendidikan, maksudnya ini seperti itu. Jadi dikemas cara menjawabnya itu terstruktur gitu agar reviewer itu nggak nanya kembali pertanyaan di atas pertanyaan. Jadi eh, reviewer itu nantinya ya cukup puas itu dengan jawaban kita gitu. Karena saya kemarin pun digali tentang tentang tesis, tentang penelitian bagaimana mungkin karena mereka tertarik gitu. Jadi digali di situ lama gitu, tertarik. Mungkin rasa rasa ingin tahu gitu seberapa mampunya kita memberikan jawaban terkait dengan penelitian yang akan kita teliti. Ingin mengetahui kita sudah paham nggak dengan ilmu yang akan kita tekuni gitu. Paham nggak kita gitu. Jadi biasa reviewnya itu seperti itu gitu, ingin menguji kita gitu. Jangan hanya sebatas ingin S2 tapi ilmu modal kita untuk melanjut S2 itu nggak ada gitu. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan dari Mbak Noha. Oh ya, untuk tadi pertanyaan tentang UPM kayak gitu tuh terlalu mengganggu nilai nggak sih? Apa yang penting kontribusi dan lain-lainnya kayak gitu. Itu nggak Pengetahuan Indonesia gitu. ya itu hanya ingin melihat kita sih misalnya terkait dengan toleransi, radikalisme seperti itu. Jadi tapi itu bisa saja itu menjatuhkan makanya menjawabnya itu ya jangan membawa agama gitu. Hmm. Jangan sekali-sekali kita bawa label agama, jangan sekali-sekali ya ya kita biasa aja gitu. Ya maksudnya itu jawab dengan kita komunikasi lawan agama gitu. Jadi untuk melihat toleransi kita, jangan seperti tadi kita ini agama Islam semua ini. Jadi diperbaiki aja. Tapi itu nanti bisa aja reviewer itu nggak bertanya tentang itu. Tapi ada reviewer itu yang kadang-kadang ingin menguji nasionalisme kita. Apakah ini radikal enggak ya? Apakah ini anti Nunis enggak ya? Apakah ini anti itu anti Islam gitu sebenarnya Tapi seperti tadi cukup bagus sih dengan maksudnya saya tahu ini pertanyaan yang mengagetkan ya tadi nasionalisme. Tapi tadi bisa dijawab dengan santai gitu ya. Meskipun itu. jawabannya memang kurang kes. Kalau kemarin, aduh apa gitu. Alhamdulillah, berarti hari ini sudah ada progres gitu ya. Artinya memang yang aku tangkap sih ya, kalau mau wawancara tuh semakin banyak mock up itu semakin bagus gitu. Jangan cuma sama awardee juga bisa dengan teman kerja dan sebagainya. Barangkali ada masukan yang nggak bisa nggak kepikiran gitu ketanya sama kita. Kayak misalnya tadi tuh sebenarnya Anda mau nanyain ini ketika situasi di tempat kerja mas belum sempat kita ini ya kalau ada konflik di tempat kerja atau apa gitu. Nah itu belum sempat ketanyain kan. Boleh dipikirkan ya karena pas anak ketanyain itu. Kalau ada konflik di tempat kerja ngapain kamu gitu. Kalau misalnya ada beda pendapat dan sebagainya gitu. Pokoknya diluaskan range kira-kira pertanyaan apa aja dikumpulin gitu dan disiapin jawabannya. Itu sih dari Ana. Ada tambahan lagi closing dari Mas Iyad.
Mungkin cukup sih dari saya. Nah, kadang reviewer itu akan nanya ya, coba closing statement, berikan apa yang ingin kau sampaikan kepada kami untuk meyakinkan kita itu menerima Anda. Misalnya, karena saya kemarin juga seperti itu, di akhir reviewer mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin closing statement. Nah, silakan mungkin cari kata-kata yang ya bisa bisa menggugah hati reviewer lah, gitu. Seperti itu. Jadi disiapkan mungkin di kata-kata yang bagus lah, seperti itu, yang bisa membuat kita tuh siap gitu untuk menghadapi tantangan, menghadapi dunia pasca sarjana. Oke. Terima kasih Mas Iyad sudah mau meluangkan gitu ya. Selamat berjuang untuk Banoha. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Masih ada waktu beberapa hari, boleh dicoba lagi. Barangkali mau mock up lagi gitu ya dengan teman atau dengan siapapun. Kalau ada apa-apa boleh langsung tanyakan aja. Dari saya cukup. Selamat beristirahat. Good luck Eh, ya, semangat ya. Lupa Ya, berdoa makasih. ya. Ikhtiar Oke, langitnya juga ya. jangan lupa Ya. ya.